Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 4. Anak-anak, tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Amati gambar dan baca teksnya ya. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Panmuk akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Perjanjian Renville, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya adalah: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.
Hasilnya sebagai berikut. Nomor 1, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif anak-anak. Nah, di sini kalian dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok A, kalian melengkapi peta pikirannya tentang perjanjian Linggarjati anak-anak ya. Nah, kalau kamu kebagian perjanjian Linggarjati berarti ditulis di tengahnya perjanjian Linggarjati. Nah, nanti ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana itu diisi anak-anak ya. Misalnya siapa? Nah, kamu tulis bagaimana pertanyaannya atau apa. Nah, apa nama perundingan, apa nama perjanjian antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati misalnya. Berarti namanya apa? Perjanjian Linggarjati gitu ya. Jadi kalian kira-kira apa sih peta pikiran dengan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, untuk kelompok B, kalau disuruhnya perjanjian rempil berarti yang di tengahnya ini, yang di tengah ini yang kuning. Nah, kalian berarti tulisnya perjanjian rempil ya. Nah, kalau yang disuruhnya perjanjian Romroyen, berarti yang di tengah ini kalian tulisnya perjanjian Romroyen. Nah, nanti hubungkan dengan kata-kata yang sudah tersedia, ya, dengan pertanyaan yang sudah tersedia. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Oke, anak-anak? Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, jadi anak-anak, kalian nanti nih untuk mengisi yang peta pikiran di sini yang di atas, untuk mengisi ini, kalian pilih salah satu saja. Kalian mau mengisinya perjanjian Linggarjati boleh, atau perjanjian Renville boleh, atau perjanjian Romroyen boleh ya. Oke, silakan ya nak ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perhatikan, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Apa nak makna persatuan itu? Yaitu, makna persatuan adalah adanya rasa kebersamaan, ya kan? Adanya rasa kebersamaan dan saling melengkapi dalam perbedaan yang ada di masyarakat, ya kan? Jadi adanya rasa kebersamaan ya. Oke, anak-anak. Kemudian, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa, nak? Kira-kira yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Iya, gotong royong. Misalnya apa ya? Iya, gotong royong apa, nak? Gotong royong membersihkan misalnya lingkungan, iya enggak? Kemudian saling tolong-menolong. Kemudian apa lagi? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, itu persatuan ya. Sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian apa lagi anak-anak kira-kira? Menghormati keyakinan yang dipegang oleh orang lain ya, meskipun berbeda-beda kita tetap saling menghormati. Nah, selanjutnya, apa manfaat persatuan dan kesatuan? Manfaatnya apa, nak? Dengan persatuan dan kesatuan akan tercipta kehidupan yang rukun, ya kan? Kehidupan yang rukun. Jadi, dengan rukun itu Indonesia akan menjadi lebih kuat. Oke, anak-anak, selanjutnya perhatikan. Di sini
Untuk penampilan drama, yuk kita berlatih untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan. Saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter ini, 0,5 meter atau setengah meter. Terus kata temannya, saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut. Sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Oke anak-anak, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pitanya berapa? 0,5 meter. Siti menggunakan 1/4 meter dan Dayu menggunakan 1,2 meter. Sekarang jawab pertanyaannya. Siapa yang menggunakan pita paling panjang anak-anak? Siapa yo? Iya, pinter Dayu. Ya kan? Yang paling panjang digunakan oleh Dayu. Nah, sekarang lihat yang bawahnya nak. Tuliskan urutan penggunaan pita. Ya, yang pertama dari yang terpendek siapa tadi? Yang 1/4 meter dulu. 1/4 meter itu adalah kalau didesimalkan 0,25 anak-anak. Jadi pertama Siti. Siti berapa tadi Siti? Siti berapa nak? Siti 1/4 meter atau 0,25 meter. Kemudian baru Lani 0,5 meter. Kemudian baru siapa? Siapa ya? Dayu 1,2 meter. Baik anak-anak, sekarang kalian untuk mengurutkan bilangan sangat mudah sekali ya. Mengurutkan bilangan desimal. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Ya, selain menggunakan tabel nilai tempat, kamu juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal menggunakan garis bilangan anak-anak. Ini perhatikan seperti ini ya. Jadi ada per 10, per 100, dan per 1000-an. Ini contoh. Garis bilangan menunjukkan persepuluhan. 0, 0,1, 0,2 terus ke kanan, ya kan? 0,3, 0,4 sampai 1 di sananya. Kemudian kalau per seratusan, 0, 0,01, 0,02, 0,03. Berarti ini 1 per 100 maksudnya. Ini 2 per 100, 3 per 100 gitu loh nak dibacanya. Yang atas bagaimana tadi? Persepuluhan berarti 1 per 10 yang atas tuh. 2 per 10, 3 per 10. Ya kan? Nah menulisnya seperti ini, 0,1 itu berarti 1 per 10. Nah kalau yang bawah 0,01 berarti itu 1 per 100. Sekarang lihat yang per seribuan. 0,001 dibacanya adalah 1 per 1000. 0,02 berarti 2 per 1000. Kalau 0,09 berarti 9 per 1000. Iya enggak? Oke. Nah, sekarang kalian lihat soal cerita yang tadi. Lani menggunakan 0,5 meter, setengah meter, Siti sepanjang 1/4 meter pitanya tuh, atau 0,25 meter, dan Dayu 1,2 meter. Nah, langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, Siti ini 1/4 meter. 1/4 meter itu 1 dibagi 4, yaitu 0,25 meter anak-anak. Ya kan? Sedangkan Dayu menggunakan 1,2 meter. Jadi kelihatan sekarang ya urutannya. Jadi kalian perhatikan ya, angka pertama di belakang koma. Nah, angka pertama di belakang koma apa nih? Yang pertama 1,2 nih, di belakang komanya ada 2. Di belakang koma ini ada 5, di belakang satu lagi ada 2 lagi. Sekarang urutkan dari yang terkecil anak-anak. Bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutkannya adalah lihat. Setelah koma nih angka 2 kan? Iya. Berarti ini paling kecil, 0,25 atau 25 per 100. Kemudian setelah koma angka 5 ya? Iya. Berarti ini yang kedua anak-anak. Nah ini yang terbesar. Karena meskipun di belakangnya 2 tapi depannya 1 anak-anak. Berarti ini paling besar 1,2. Paham ya sayang ya? Oke. Sekarang perhatikan ini bilangan urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Perhatikan bilangannya ada 9,645, 8,147 dan 8,247. Sekarang perhatikan semuanya angka pertama berapa nak? Ada 988. Nah, ada yang sama nih 8 sama 8. Setelah angka 8 ada koma kan sayang? Mana yang paling kecil? 1 apa 2?
1, betul. Jadi yang pertama yang paling kecil adalah 8,147. Nah, setelah yang 8,147 berapa, Nak? 8,247. Kemudian berapa? 9,645. Nah, itu ya. Yang bawah ini nih. Udah ada jawabannya, ya. Itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke? Ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan, ayo berlatih anak-anak. Sekarang bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari anak-anak. Perhatikan nomor yang pertama 0,573 dengan 0,753. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya apa sayang? Berarti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi 0,573 kurang dari 0,753. Kemudian 0,952 titik-titik 0,259. Berarti yang mana? Yang ini. Tadi ini ke sini. Nah, ya kan? Oke. Oke. Dan seterusnya ya, yang 17,952 silakan diisi ya yang nomor 3 dan 4-nya. Kemudian nomor 2, perhatikan bilangan pada tabel berikut. Urutkan bilangan pada tabel berikut dari yang terkecil. Ingat kata ibu yang terkecil mana sih, Nah, yang terkecil? Perhatikan ayo yang terkecil mana ya? Perhatikan ayo. Nomor 2. Di sini kalian urutkan dulu dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Perhatikan ya. Ada 0, berapa nih? 32. Ya kan? Nah, 0,32. Terus mana lagi? Mana lagi, Nak? Habis 0,32? Cari lagi sama kalian. Oh, ada lagi, Bu. 0, berapa nih? Oh, yang paling atas tuh 0,343. Ya. Kalian terus urutkan, ya. Jadi perhatikan setelah koma angkanya berapa. Oke, sayang? Oke, lanjut nomor 3. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini caranya gimana, Bu? Nah, caranya adalah kalian lihat yang paling besar bilangannya mana nih? Yaitu pertama 1,3. 1, itu 1,3 ya, udah ketahuan. 1/8. Nah, ini dijadikan desimal, sayang. 1 dibagi 8 itu 0,125. Berarti 1/8 itu 1,125. Kemudian mana lagi, Nak? Ini kan urutannya dari yang terbesar ya. Kemudian mana lagi? 0,9. Betul. Kemudian mana lagi? 3/4. Kenapa 3/4? Karena 3/4 itu desimalnya adalah 0,75. Kemudian mana lagi, Nak? Oke, 0,6. Bagus. Mana lagi, sayang? Ya, 1/8 itu 0,125. Oke, anak-anak, demikian ya. Silakan kalian urutkan yang tadi nomor 3. Nah, kalian bisa juga membuat soal untuk latihan, ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.